Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5362. Di luar penjara bawah tanah, Xuan Yunxi sudah gelisah saat ini. Dan di bawah permasi dewa penghancur Xuan Yi ini, dia mendengar raungan dari kedalaman istana bawah tanah. Tuannya pasti menderita siksaan tanpa akhir. Mengapa tuannya begitu bodoh? Mengapa memilih pengorbanan? Xuan Yi menghancurkan formasi ilahi. Pada saat yang sama, setetes darah muncul di hati para tetua. Dan apa yang dikumpulkan di atas adalah kultivasi 100 tahun terakhir mereka. Semua darah di jantung naik perlahan seperti tetesan air menuju sutra hati Xuan Tian di tengah. Telapak Shen Guang yang melayang di udara saat menerima kekuatan darah telah memancarkan cahaya merah di antara jari-jarinya. Selama sutra hati Xuan Tian berhasil menelan semua esensi darah, maka seluruh formasi dewa penghancur Xuan Yi akan sepenuhnya diaktifkan dan tidak akan ada ruang untuk manoper. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Saya akan mati. Xuan Yunxi menyadari saat ini bahwa dia tidak ingin melihat tuannya mati seperti leluhurnya. Setidaknya dia tidak bisa mati di sekte Xuan Yi. Dia adalah tuan muda dari sekte Xuan Yi. Bagaimana dia bisa melihat tuannya berkorban seperti ini? Tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya meninggalkannya lagi. Mata sedih langsung menjadi tegas dan gigih. Dan dia melirik para tetua yang duduk bersila. Tebasan Xuan Yi Xinghe. Tiba-tiba gelombang pedang meledak, menargetkan 10 tetes darah di jantung. Kekuatan supranatural di tipe air seperti 10 pedang tajam meledak tanpa ada yang bersiap. Setiap tetes darah di jantung meleleh ke dalam pedang kecil saat itu menyentuh pedang kecil itu. Semua upaya telah hilang. Kulit setiap penatua pucat dan esensi darah abadi ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diperoleh untuk mereka. Itu juga mempengaruhi kultivasi mereka sendiri. Apakah kamu gila? Mata Xuan Yunjan berubah ketika dia melihat Xuan Yunxi saat ini dan dia membunuh dan niat membunuh yang mengerikan berkumpul di matanya, seolah-olah pihak lain adalah orang gila. Ada senyum pahit di sudut mulut Xuan Yunxi. Saya menyesal, saya tidak ingin dia berkorban. Formasi telah diaktifkan. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan tidak? Kondensasi ulang, Xuan Yi berkata dengan dingin. Peluangnya jarang, jika tidak berhasil saat ini maka tidak akan ada masa depan. Semua tetua Xuan Yi menunjukkan ekspresi pahit di wajah mereka. Meskipun kultivasi 100 tahun ini bukan apa-apa bagi mereka, mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, karena Xuan Yunxi harus menyingkat 100 tahun kultivasi lagi, mereka dipenuhi dengan hati Xuan Yunxi. Yunxi bahkan lebih kesal. Di masa lalu dia dilindungi oleh leluhur dan dia, Xuan Yunxi, adalah seorang yatim piatu. Dan dia hampir tidak dapat disebut sebagai tuan muda. Tetapi sekarang setelah leluhur meninggal dia adalah seorang yatim piatu. Dan dia berani menjadi seperti itu, arogan. Berkonsentrasilah di tengah. Melihat kebencian orang banyak, Master Sekte berbicara lagi untuk mengingatkannya. Yunjan, kalahkan Xuan Yunxi. Ya ayah, saat ini dia bisa mengalahkan Xuan Yunxi dengan benar. Ini adalah keinginan lama Xuan Yunjan selama bertahun-tahun. Telapak Xuan Tian Hoyun, telapak tangan Xuan Yunjan membentuk kekuatan api. Dan awan di kehampaan juga mewarnai dengan warna api saat ini. Membentuk awan api. Napas api ilahi yang dingin menyelimuti tubuh Xuan Yunxi. Sepertinya dia ingin membunuhnya secara langsung. Mata Xuan Yunxi yang indah dan tegas menyipit dan dia berkata dengan keras, hanya kamu, itu tidak layak. Xuan Yunxi menunjukkan matanya dan kemudian seluruh orang berbalik ke arah yang berlawanan. Dan arah di mana dia terbang adalah lokasi salah satu tetua. Paman, hati-hati. Pengingat Xuan Yunjan masih terlambat. Telapak tangan Xuan Yunxi sudah menampar junior yang lebih tua. Seteguk darah merah cerah menyembur keluar secara langsung dan orang itu telah meninggalkan posisi penjaga memperlihatkan celah. Xuan Yunxi tidak ragu-ragu sama sekali. Telapak bunga yang jatuh menampar tanah dan jarum es dari kekuatan magis sistem air sudah dengan cepat bergerak menuju mata formasi. Formasi penghancuran dewa yang sudah memiliki beberapa masalah secara bertahap melemah di bawah serangan Xuan Yunxi. Jangan mundur.
Kepala Xuan Yi jelas tidak ingin menyerah begitu saja. Xuan Yunjan tidak menghentikan Xuan Yunzi. Meskipun di luar keterkejutannya, Xuan Yunzi secara delusi ingin menghancurkan penghancuran Xuan Yi ini sendiri. Arai dewa itu agak aneh. Aura agung dari alam Tajhen tersapu dari tangan kepala Xuan Yi, dan dia benar-benar secara paksa menarik satu tangan untuk mengalahkan Xuan Yunzi. Xuan Yunzi tidak menghindar sama sekali. Menurutnya ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika Anda melewatkan ini, setelah formasi selesai, tuannya akan benar-benar mati di istana bawah tanah. Meskipun telapak tangan kepala Xuan Yi tidak menggunakan semua kekuatannya, itu sudah terlalu sulit untuk dilawan oleh Xuan Yunzi. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya adalah dunia yang terpisah. Sutra hati Xuan Tian. Xuan Yunzi tidak lagi memikirkannya. Seluruh tubuhnya masih bergerak ke arah mata formasi, tetapi target serangannya bukan lagi manusia dan sutra hati Xuan Tian. Setengah dari sutra hati Xuan Tian memancarkan cahaya ilahi yang indah saat ini. Xuan Yunzi tahu bahwa kekuatannya terbatas dan dia tidak menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bersaing dengan sutra hati Xuan Tian. Tetapi dia hanya bisa berusaha dengan putus asa, berdoa agar sutra hati Xuan Tian dapat dikeluarkan dari formasi. Selama Anda meninggalkan mata formasi, berkah sutra hati Xuan Tian kepada formasi pemadam dewa secara alami akan hilang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan kepala Xuan Yi tidak bisa menghentikannya. Xuan Yujan menatap Xuan Yunzi dengan wajah pucat. Ini hampir seperti adegan bunuh diri. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa bagusnya anak itu. Xuan Yunzi bahkan menyerahkan nyawanya untuknya. Bang! Setelah ledakan keras, Xuan Yunzi dan Xuan Tian Her sutra hampir dikalahkan oleh kekuatan tabrakan. Hanya sutra hati Xuan Tian secara bertahap melemah dan akhirnya kembali ke penampilan aslinya, perlahan kembali ke tangan kepala Xuan Yi. Tapi dada Xuan Yunzi bertabrakan. Pembuluh darah di tubuhnya tidak teratur, seteguk darah hitam menyembur keluar dan seluruh tubuhnya sudah tergeletak di tanah. Lemah sampai ekstrim, bahkan kekuatan hidup memudar. Kamu bajingan. Kepala Xuan Yi melihat bahwa formasi penghancur dewa Xuan Yi tidak dapat kembali ke langit, dan dia sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk membunuh Xuan Yi dengan pedangnya. Aku tidak menyesalinya, kata Xuan Yunzi, tetapi suaranya mengandung ketidakberdayaan dan kesedihan. Bagaimanapun, dia juga memenangkan jejak kehidupan untuk tuannya. Meskipun dia sederhana, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah kematian kakeknya, dia akan sendirian dan tidak berdaya di Xuan Yi, dan sesuatu akan terjadi. Dan satu-satunya yang peduli padanya, dia tahu itu adalah tuannya. Meskipun asal-usul tuannya tidak diketahui, setelah bergaul dengannya dalam beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa tuannya jelas bukan orang jahat, setidaknya untuknya tidak. Dia tidak menyesal terluka parah, dia tidak menyesal menghancurkan formasi, bahkan kematian. Meskipun dia ceroboh, dia tidak bisa melawan Xuan Yimen, tapi dia benar dari hatinya sendiri. Melihat bahwa sutra hati Xuan Tian telah kehilangan cahayanya, beberapa tetua Xuan Yi merasa lega. Formasinya rusak dan mereka jelas tidak perlu berkontribusi 100 tahun kultivasi. Namun yang memiliki perubahan suasana hati terkuat secara alami adalah kepala Xuan Yi. Leluhur meninggal. Sebagai satu-satunya cucu perempuan, kamu benar-benar bertindak seperti ini, secara paksa mengganggu formasi pemadaman dewa dan melepaskan pelakunya yang membunuh leluhur. Kepala Xuan Yi tampaknya berdiri di atas moral yang tinggi pada saat ini, waktu, dan dia sangat sedih dan marah menatap Xuan Yunzi. Xuan Yunzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tuan Sekte, kakek telah meninggal dengan tidak bersalah. Jika dia berkorban lagi sekarang, itu tidak akan berbeda dengan pembunuhan. Xuan Yimen selalu menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi kuartet, tetapi terhadap murid-muridnya sendiri, dia selalu protektif. Sekarang mengorbankan orang lain, itu benar-benar bertentangan dengan tujuan pendirian sekte Xuan Yimen. Tidak mungkin, Anda sama sekali tidak pantas menjadi cucu nenek moyang. Xuan Yujan juga berkata, dia sangat jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Xuan Yunzi. Para leluhur telah mengajarimu begitu banyak kekuatan gaib secara diam-diam selama bertahun-tahun. Bukan saja kamu tidak bersyukur sama sekali. Jinsin, ini adalah malu untuk menghentikan kita dari membalaskan dendamnya sekarang. Pada saat ini, Xuan Yunzi juga mendengar sesuatu dalam kata-kata Xuan Yunjan dan berkata dengan dingin, kamu memfitnah kakek.
Setiap kekuatan gaib yang dipelajari Xuan Yunxi berasal dari aula Xuan Yi. Kakek tidak mengajariku secara diam-diam. Xuan Yunjan tampak seperti kami tidak percaya. Saya pikir Anda tidak perlu berdebat. Mengapa Anda pikir Anda bisa menjadi orang pertama dalam seni bela diri air dari sekte ini? Apakah Anda benar-benar berpikir itu tergantung pada kekuatan Anda? Atau apa yang Anda sebut garis keturunan yang terbangun? Apa maksudmu? Xuan Yunxi menatap mata Xuan Yujan. Pihak lain menjadi sangat tajam. Dia merasakan bahwa pihak lain tampaknya sengaja menyesatkan semua orang. Apa maksudku? Dari 34.500 murid sekte Xuan Yi, mengapa hanya garis keturunan Anda yang tiba-tiba bisa terbangun? Itu karena leluhur diam-diam memberimu harta Zhenjong. Omong kosong. Yujan tidak berbicara omong kosong. Xuan Yi juga berkata dengan keras saat ini. Ini adalah permainan buluh ganda antara ayah dan anak mereka. Pada saat itu, sekte Xuan Yi saya menemukan esensi dari sumber air tertinggi, yang pada awalnya adalah hakta sekte, disediakan untuk murid sekte Xuan Yi yang paling berbakat. Tetapi leluhur mengambilnya tanpa izin untuk melindungi meridian untuk Anda dengan evolusi garis keturunan Anda. Xuan Yunxi, hal-hal ini telah berlalu dan saya tidak ingin mengejar mereka. Suara kepala Xuan Yi menunjukkan paksaan di matanya. Tapi baru-baru ini ada kehilangan moral. Bahkan jika Anda ingin melawan seluruh sekte Xuan Yi sendirian, Anda tidak layak menjadi tuan muda Xuan Yi. Belum lagi menjadi adik perempuan senior yang banyak murid, katakan. Dalam sekejap, kata-kata kepala Xuan Yi memicu emosi banyak murid. Xuan Yunxi tidak layak menjadi tuan muda Xuan Yi. Semua orang setuju memandang Xuan Yunxi tanpa rasa hormat di masa lalu dan beberapa hanya menghina. Hari ini, jika Anda menyerahkan kekuatan magis dan harta yang diajarkan leluhur Anda secara pribadi, saya dapat membiarkan Anda pergi dan menjadikan Anda sebagai murid biasa di sekte Xuan Yi saya. Tampaknya, ini sudah merupakan anugerah terbesar bagi Xuan Yunxi. Pada saat ini, Xuan Yunxi langsung mengerti mengapa Master Sekte melakukan ini. Dia punya firasat bahwa hari ini akan datang, tapi dia tidak berharap itu begitu menyeluruh. Apakah yang disebut harta ini benar-benar lebih penting daripada diri mereka sendiri? Bukankah para junior dan senior itu pernah benar-benar menghargai diri mereka sendiri? Pada saat ini, dia sepertinya melihat wajah semua orang setelah merobek penyamaran mereka, buat dia merasa sakit. Matanya sangat dingin, matanya merah darah, seperti darah yang tersumbat. Dia berkata demi kata, belum lagi kakek tidak pernah meninggalkan harta kekuatan gaib untukku. Bahkan jika ada, lihat penampilanmu seperti itu, penjahat tampan, aku tidak akan pernah memberimu harta Xuan Yiku. Lalu, jika kamu berkata begitu, kamu memilikinya? Xuan Yujan menatap ayahnya dengan bangga. Kepala Xuan Yi mencibir, dan pada saat ini wajahnya sepenuhnya ditampilkan, dan sekelompok api nyata Xuan Yi telah mengembun di antara jari-jarinya. Dia dan Xuan Yujan sudah mencari banyak tempat di tempat leluhur beristirahat, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Satu-satunya harapan saat ini adalah Xuan Yunxi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu tiba-tiba berkata, Tuan Sekte, Yunxi murni dan bodoh. Begitu juga dengan ini. Orang tua itu memandang Xuan Yunxi dengan kasihan. Ini hanya seorang anak kecil, tetapi dia harus menanggungnya begitu banyak kesalahan. Namun, tetua aula penegakan hukum di samping dengan mata seperti lonceng tembaga berkata dengan dingin kepada lelaki tua itu, apakah kamu bingung? Tingkahnya seperti menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Apakah kamu masih ingin bersapaat tentang dia? Pria tua berambut abu-abu itu menghela napas panjang, tetapi dia hanya bisa melihat Xuan Yunxi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kehabisan bahan bakar dan kultivasinya tidak lebih baik dari yang lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara? Xuan Yunxi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu menyerahkan kekuatan magis dan harta yang diberikan leluhurmu, dan aku bisa menjadikanmu murid biasa. Jika tidak, kamu juga bisa berkorban untuk leluhur. Bah, Xuan Yunxi meludah. Murid biasa? Siapa yang langka? Dia berkata bahwa dia juga satu-satunya cucu dari leluhur, dan dia terbunuh saat ini. Bagaimana orang bisa begitu dipermalukan? Bagaimana mereka bisa ditangkap? Namun, Xuan Yunxi diserang oleh sutra hati Xuan Tian. Pada saat ini, dia sudah berada di akhir pertarungannya dan dia terus bertahan. Kepala Xuan Yi tertawa telah mendorong keluar dengan kedua telapak tangannya dan api asli Xuan Yi telah membungkus Xuan Yunxi. Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Karma di dalam api dan aura panas menyelimuti Xuan Yunxi lapis demi lapis, memanggang Xuan Yunxi lapis demi lapis. Meridian di seluruh tubuhnya tampak menyala.
Xuan Yunxi mencoba menggunakan seni bela diri berbasis air, tetapi ritme berbasis air yang kental baru saja bersentuhan dengan api karma dan itu sudah menguap. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Xuan Yunjan memandang Xuan Yunxi yang menutup mulutnya rapat-rapat, tapi dia tidak pernah menyangka mulutnya akan sekeras itu. Xuan Yunxi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan barang-barang leluhurmu? Kamu harus tahu bahwa api nyata Xuan Yi ini tidak lebih lemah dari api luar angkasa, apalagi dipanggang langsung. Bahkan jika itu dekat, tidak mudah untuk bertahan tanpa basis kultivasi yang tinggi. Ayah, Xuan Yunjan memandang Xuan Yunxi tanpa sedikit pun apa yang ingin dia ungkapkan dan menatap kepala Xuan Yi dengan cemas. Apakah kamu benar-benar keras kepala? Kepala Xuan Yi menunjukkan tatapan lembut lagi. Pada saat ini Xuan Yunxi telah melihat wajah sebenarnya dari kemunafikan Master Sekte ini dan hanya ada rasa dingin di hatinya. Hei, kalau begitu aku akan menyinggungmu. Kepala Xuan Yi membalikkan telapak tangannya dan formasi 5 elemen dan 5 hantu kecil muncul di tangannya. Kesempatan terakhir, kalau tidak aku akan memurnikanmu menjadi boneka. Xuan Yunxi mendengus dingin menatap paman yang telah dia panggil selama lebih dari 10 tahun dan mengatakan kata demi kata, jika kamu ingin membunuh atau memotongnya, terserah kamu. Salah satu latihan yang paling kuat. Tapi di dalam hati Xuan Yunxi dimurnikan menjadi boneka lebih baik daripada tinggal di sekte Xuan Yi seperti ini. Hati Dao Xuan Yunxi-nya tidak takut sama sekali dan sama sekali tidak mungkin ingin dia tangkap seperti ini. Xuan Yi seperti formasi es, kekuatan garis keturunan Xuan Yunxi yang terbangun langsung terbakar. Matanya menjadi biru es dan pupil mata yang dalam itu menatap kepala Xuan Yi sudah sedingin es. Tekan aku! Kepala wajah Xuan Yi pucat, seolah-olah dia sedang melihat mayat ketika dia melihat Xuan Yunxi. Formasi hantu menyelimuti kepala Xuan Yunxi, seolah menekan bagian atas, menekan Xuan Yunxi inci demi inci. Darah merembas keluar dari mulut Xuan Yunxi, membasahi semua pakaiannya. Sinar cahaya ilahi melesat keluar dari dada Xuan Yunxi membungkus seluruh tubuhnya. Cahaya ilahi itu seperti penutup pelindung, benar-benar melindungi seluruh keberadaannya. Ini adalah Prostone yang diberikan kakek padanya saat itu. Ada pancaran kuat di batu es dan bahkan ada bayangan berdiri di belakang Xuan Yunxi. Itu leluhurnya. Melihat adegan ini, Xuan Yunjan hampir curiga bahwa leluhurnya tidak mati sama sekali dan sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berdiri berdiam. Mustahil, mata Xuan Yi mengerikan. Jelas dia juga tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Yunxi, suara leluhur tua itu keluar dari kehampaan dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Kakek, air mata Xuan Yunxi sudah mengalir. Ini adalah perlindungan terakhir kakeknya. Pada saat ini leluhur tua memiliki seluruh sosok yang berdiri di dalam lautan kesadarannya. Yunxi, aku hanya muncul sebentar. Aku telah menciptakan sisi Jijitian di Prostone ini. Kekuatan supranatural dan harta yang telah kupelajari selama bertahun-tahun semuanya ada di dalamnya. Kebangkitan dan evolusi garis keturunanmu adalah yang paling cocok untuk mengolah meridian hati Xuantian. Kandidat, ingat, jangan percaya orang lain. Kakek, kakek. Xuan Yunxi berteriak keras, tetapi leluhur sudah menghilang, benar-benar menghilang di seluruh dunia. Di bawah paksaan para leluhur, formasi hantu yang dikorbankan oleh kepala Xuan Yi telah hancur berantakan. Setelah tertegun untuk waktu yang singkat, Master Sekte Yuan Yi tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tidak menyangka akan membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Xuan Yujan juga memandang Prostun di dada Xuan Yunxi dengan gembira. Serahkan batu pros. Para murid dari Balai Penegakan Hukum telah mengepung Xuan Yunxi, seolah-olah mereka takut dia akan menghilang begitu saja. Xuan Yunxi memegang Prostun di satu tangan. Ekspresinya menunjukkan kesedihan. Ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan kakeknya. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah yang disegel, karena kehancuran Xuan Yunxi, gunungan pedang dan api yang satu demi satu telah menghilang. Formasi telah menghilang. Alexei melihat situasi di sekitarnya dengan terkejut. Dengan murid iblis yang ekstrim, dia secara alami melihat pemandangan di luar. Apakah itu benar-benar Xuan Yunxi? Dia secara paksa merusak formasi. Begitu dia mendengar bahwa dia akan berkorban, dia menunjukkan ketidaksetujuan. Tetapi pada saat ini, ditambah dengan paman-paman yang mengawasinya, situasinya tidak terbayangkan. Tanpa pengaruh gemuruh monster ini, kecepatan terobosan si Huang meningkat secara signifikan.
totem yin dan yang di atas udara, seperti pagoda, perlahan terwujud membungkus lapisan kuning kecil demi lapisan. Meridian dicuci inci demi inci, dicuci lagi dan lagi, terus menerus putus dan kemudian terus menerus terikat. Cahaya suci merah dan biru, kilau tertinggi, membentuk sungai besar dengan suasana luar biasa. Ada suara ledakan, sebuah cahaya besar meledak dari tubuh Xiao Huang. Tampaknya karena Xiao Huang tidak dapat menyerap begitu banyak energi leluhur Xuan Yi. Sisa energinya juga meledak pada saat ini. Hukum tak terbatas melimpah. Raungan mimpi buruk bermata dua itu mengguncang seluruh langit di atas kepala Xuan Yimen dalam sekejap. Gerbang yang awalnya tidak dapat diguncang oleh Grand Realm sebenarnya hancur berkeping-keping oleh raungan Xiao Huang. Dapat dilihat betapa menakutkannya Xiao Huang saat ini. Mimpi buruk bermata kembar dari peninggalan kuno memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan jika itu adalah binatang muda, itu tidak boleh diremehkan. Pada saat ini formasi kehancuran ilahi Xuan Yi telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Formasi itu benar-benar tidak efektif. Dan pada saat yang sama 10 tetua Xuan Yi memuntahkan darah dari mulut mereka. Formasi penghancur dewa Xuan Yi telah diresapi dengan banyak darah mereka sebelumnya. Tetapi saat ini setelah mimpi buruk menjerit, mereka semua menderita serangan balasan dan meludahkan seteguk darah merah cerah. Xiao Huang, kita akan bertemu mereka saat kita keluar. Momentum Alexei melonjak saat ini, dan jika si Xuan Yimen berani menyentuh Xiao Huang, dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Xiao Huang juga jelas merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Itu semua dilakukan oleh leluhur Xuan Yi, dan ekspresinya yang garang berarti dia dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Konsekuensinya yang sangat serius. Bang! Hancurnya gerbang istana bawah tanah yang tiba-tiba jelas menyebabkan semua orang yang hadir sedikit gemetar. Kepala Xuan Yi tidak mau menoleh untuk melihat ke arah gerbang, menebak dalam hatinya. Mungkinkah itu disebabkan oleh formasi pemadaman dewa? Tetapi ketika dia melihat dua sosok muncul di gerbang, ekspresinya berubah total. Ketakutan ini seperti melihat hantu. Xuan Yunxi di kejauhan meneteskan air mata ketika dia melihat Alexei muncul, seolah-olah dia melihat penyelamat Tuan masih hidup. Mungkin saat ini di seluruh sekolah Xuan Yi hanya keberadaan master yang bukan milik sekolah Xuan Yi yang dapat membuatnya merasakan sentuhan suhu dunia ini. Dia berbicara dengan susah payah dan memanggil dengan suara yang lemah. Tuan. Alexei dan Xiao Huang berjalan keluar dari istana bawah tanah tertutup, menginjak kilau merah dan biru. Alexei melihat Xuan Yunxi dikelilingi oleh semua orang secara sekilas, dan kemarahan yang tak ada habisnya langsung membara di hatinya. Niat membunuh yang mengerikan terus muncul. Yunxi. Alexei maju selangkah dan memblokir sisi Xuan Yunxi. Dia bisa merasakan betapa seriusnya cedera Xuan Yunxi. Ayah, mereka keluar hidup-hidup? Xuan Yujian melihat Alexei dan Xiao Huang berjalan keluar bersama, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang jahat. Hal-hal jahat? Mereka semua adalah hal-hal jahat. Para tetua Xuan Yi semua ketakutan, dan pikiran mereka penuh dengan tulang kering leluhur Xuan Yi. Mereka tidak ingin menjadi seperti leluhur mereka. Nenek moyang tidak tahan dengan kekuatan seperti itu, apalagi mereka. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Segera semua murid dan tetua Xuan meraung, seolah-olah ini akan menyakiti Alexei dan yang lainnya. Namun ekspresi Alexei masih acuh tak acuh terhadap niat membunuh semua orang. Matanya tertuju pada Xuan Yunxi dan hatinya campur aduk, dan dia berkata, Yunxi, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini terlalu memalukan bagi gurumu. Ingat, tunggu, jangan membuat langkah gegabah jika kamu tidak memiliki kekuatan absolut. Setelah berbicara, Alexei membantu Xuan Yunxi berdiri, dan teknik alkimia gosip melayang dari belakang dan mulai perlahan membantu Xuan Yunxi pulih darinya cedera. Bersambung.